Syekh Edebali merupakan salah satu tokoh yang meletakkan pilar dalam tradisi keilmuan Islam di masa sebelum dan setelah Turki Utsmani ada. Jabatan Syekhul Islam untuk pertama kalinya diduduki oleh Syekh Edebali. Posisi Syekhul Islam tersebut kemudian menjadi lembaga yang sangat penting dalam peradaban Turki Utsmani karena dapat menyeimbangkan kekuasaan politik dan peraturan agama dalam birokrasi negara. Syekh Edebali memiliki nama lengkap Imaduddin Mustafa bin Ibrahim El-Qursyahri. Beliau lahir di kota Karaman pada tahun 1206. Berdasarkan beberapa sumber meriwayatkan bahwa beliau dipanggil Edebali, ada juga yang mengatakan beliau dipanggil sebagai Atabali, serta ada juga yang mengatakan bahwa beliau dipanggil dengan nama singkat Ede Syekh. Syekh Edebali menimba ilmu fikih Hanafi dari seorang guru bernama Nejmettin Ez-Zahidi di kota kelahirannya tersebut. Setelah belajar dengan Nejmettin Ez-Zahidi, beliau kemudian pergi ke Damaskus untuk bertemu dan belajar dari berbagai ulama di sana. Setelah pulang dari Damaskus, beliau kemudian menyebarkan ajaran tasawuf dan membangun lembaga gerakan Tarekat Sufi Wafaiyah untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Bilecik. Semenjak itu, lembaga itu tidak pernah sepi dari pendatang yang haus ilmu dan juga memiliki andil yang sangat besar dalam membantu kebutuhan sosial di sekitarnya. Di masa-masa selanjutnya, Syekh Edebali bertemu dengan Osman Gazi, Sultan Turki Utsmani pertama di kota Bilecik. Osman Gazi adalah sosok yang sangat mencintai para ulama dan cendekiawan Islam. Osman Gazi juga seringkali pergi ke rumah sufi yang didirikan oleh Syekh Edebali. Pertemuan Syekh Edebali dengan Osman Gazi ini yang kemudian menjadi batu loncatan dalam sejarah Kesultanan Turki Utsmani. Pertemuan ini terjalin karena kebiasaan sultan yang sering mengunjungi para ulama untuk mendengarkan nasihat dan arahan agama dari mereka. Osman Gazi suatu ketika pernah bermimpi bahwa ia melihat bulan keluar dari domba milik Syekh Edebali yang kemudian masuk ke domba milik Osman Gazi. Di mimpi yang sama, ia juga melihat pohon besar tumbuh menjulang dari perutnya. Bayangan pohon tersebut menyelimuti seluruh dunia dan di bawah bayangan pohon itu muncul gunung yang dialiri sungai. Setelah menjelaskan mimpi tersebut kepada Syekh Edebali, beliau pun menakwilkan bahwa mimpi itu merupakan pertanda munculnya kerajaan dari tulang punggung Osman Gazi di masa yang akan datang. Kerajaan itu tidak lain adalah dinasti Turki Utsmani. Kemudian Syekh Edebali menawarkan putrinya yang bernama Malhun Hatun atau bernama lain Bala Hatun untuk dinikahi Osman Gazi. Waktu itu Syekh Edebali mengikuti tarekat Wafaiyah yang dahulunya diawali oleh Abul Wafa al-Baghdadi di sekitar tahun 1100 Masehi. Syekh Edebali juga merupakan inisiator pembentuk lembaga bernama AHI. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengatur akhlak para pedagang dan merupakan langkah pemaduan nilai akhlak dan etika bisnis pedagang pada masanya. Namun, tidak ada keterangan siapa yang memimpin lembaga AHI ini setelah Syekh Edebali. Seorang penjelajah ulum bernama Ibnu Battuta juga pernah menyebut Syekh Edebali dalam buku perjalanan hidupnya. Ibnu Battuta mengatakan bahwasanya di kota Bursa pada zaman Syekh Edebali dan lembaga AHI yang dipimpinnya merupakan lembaga yang makmur di pusat kota Turki Utsmani waktu itu. Di masa-masa akhir hidup Syekh Edebali, anak perempuannya yang bernama Bala Hatun dan cucunya yang bernama Alaaddin Bey berada bersamanya di wilayah Bilecik. Syekh Edebali kemudian wafat pada umurnya yang ke-120 tahun di tahun 1326 pada masa pemerintahan Sultan Murad pertama. Muridnya yang bernama Dursun Fakih mewarisi kedudukan Syekhul Islam untuk menyambung estafet birokrasi keagamaan pemerintahan sebagai Syekhul Islam dan Mufti Turki Utsmani. Saat ini, makam Syekh Edebali dapat ditemukan berada di wilayah Bilecik, tepat berada di bawah kota Bursa, Turki. Seorang ahli sejarah Turki kontemporer bernama Profesor Dr. Halil İnalcık mengatakan bahwa Syekh Edebali dan Dursun Fakih merupakan guru agama dan spiritual para Sultan Turki Utsmani, yaitu Osman Gazi, Orhan Gazi, dan juga Sultan Murad pertama. Andil Syekh Edebali sangat tampak khususnya dalam bidang urusan negara, badan pemerintahan, dan pelembagaan tentara Turki Utsmani waktu itu. Ada salah satu nasihat fenomenal yang pernah dikatakan Syekh Edebali. Beliau pernah berkata,
Unutma ki dünya senden kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. İri parlak güneşe aldanıp Dakar'da ayazda kavrulup gitme. Yang artinya, ingat, dunia ini tidak sebesar yang Anda pikirkan. Kekecilan kitalah yang membuat dunia ini terlihat besar. Jangan tertipu oleh matahari yang cerah dan terpanggang di atas salju dan es. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung kanal ini dengan cara klik like dan subscribe. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.